memulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah terlihat. Ampun, Mbak. Sebentar. Baik, kali ini saya dan Bu Kasni akan memaparkan hasil diskusi kami berdua dengan tema pembelajaran berbasis kasus dan penemuan jurisprudensi atau jurisprudensial inquiry. Nah, yang pertama, menurut Bruce Joyce, Marcia Weil, dan Emily Calhoun dalam bukunya Model of Teaching menggolongkan model-model pembelajaran ke dalam 4 jenis. Nah, di sini ada golongan the social family, the information processing family, the personal family, dan the behavioral system family. Nah, di sini jurisprudensial inquiry termasuk dalam the social family, yaitu dalam golongan pembelajaran sosial. Nah, tadi yang saya katakan berdasarkan uraian di atas, maka jurisprudensi inquiry merupakan salah satu model pembelajaran yang termasuk ke dalam kelompok model sosial. Model pembelajaran jurisprudensial inquiry atau jurisprudensi inquiry muncul berdasarkan adanya pemahaman masyarakat bahwa karakter masing-masing individu tidak sama, sehingga nilai-nilai sosialnya yang saling bersifat berkonfrontasi satu sama lain. Karena itu dibutuhkan warga negara yang mampu berbicara secara baik. Ini secara umumnya. Inquiry jurisprudensi adalah kelas tertentu dari pengajaran berbasis kasus. Model berfokus pada jenis isu tertentu, yaitu isu-isu kontroversial yang berkaitan dengan kebijakan publik. Model pembelajaran telah jurisprudensi melatih peserta didik untuk peka terhadap permasalahan sosial yang dapat mengambil posisi atau sikap terhadap permasalahan tersebut, serta mempertahankan sikap tersebut dengan berargumen yang relevan dan valid. Nah, tujuan menyeluruh dari jurisprudensi menurut Naumann dan Olivier, dua pencipta awalnya adalah untuk mengajarkan siswa untuk mengklarifikasi dan mengembangkan pembenaran nasional. Ini dalam buku Arens. Nah, secara umum tahapan pembelajaran inquiry ada 6. Yang pertama, orientasi kasus atau permasalahan. Yang kedua, identifikasi isu. Yang ketiga, penetapan posisi. Yang keempat, menyelidiki cara berpendirian atau berpola argumentasi. Yang kelima, memperbaiki dan mengkualifikasi posisi. Yang keenam, melakukan pengujian asumsi-asumsi terhadap posisi atau pendapatnya. Nah, di dalam tahapan tadi, langsung pada kegiatan guru dan kegiatan peserta didik. Yang pertama tadi ada orientasi kasus, salah satunya yaitu di tabel guru menyajikan permasalahannya atau bahan ajarnya, dan guru membimbing peserta didik sampai mengkaji ulang fakta-fakta yang akan disajikan kepada peserta didik. Yang kedua, ada identifikasi kasus. Dari guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk melakukan sintesis terhadap fakta-fakta yang ada,
Guru mengarahkan peserta didik untuk memilih salah satu isu sebagai bentuk diskusi. Yang ketiga, guru membimbing peserta didik untuk melakukan identifikasi terhadap nilai-nilai dan konflik sosial. Dan guru membimbing peserta didik untuk mengenali fakta-fakta pada kasus yang dibahas. Guru membimbing peserta didik untuk mendefinisikan, menemukan pertanyaan-pertanyaan. Itu yang kedua, identifikasi isu kasus. Yang ketiga, pengambilan posisi atau pendapat. Nah, guru di sini guru membimbing peserta didik untuk mengartikulasikan posisi atau menentukan posisi atau pendapat terhadap permasalahan dikaji. Nah, dalam nanti tujuan dari pengajaran itu, peserta didik dapat menentukan pendapatnya terhadap masalah yang dikaji. Yang kedua, guru membimbing peserta didik untuk mengemukakan alasan-alasan dasar mengapa berada pada pendapat tersebut terkait dengan kasus atau permasalahan sosial. Nanti peserta didik dapat mengemukakan alasan-alasan dasar mengapa berada pada pendapatnya tersebut terhadap kasus yang telah tadi disajikan. Yang keempat, menyelidiki cara berpendapat atau pola argumentasi. Yang pertama, guru membimbing peserta didik untuk menetapkan pendapatnya tentang nilai-nilai masyarakat. Nah, di sini peserta didik dapat untuk menetapkan pendapat atau pendiriannya tentang nilai-nilai, contohnya tadi nilai pada sajian yang telah disajikan tadi dari awal tadi. Yang kedua, guru membimbing peserta didik membuktikan akibat yang tidak diinginkan terhadap posisi atau pendapatnya. Yang ketiga, guru nantinya menjelaskan atau mengklarifikasi konflik pada nilai dengan contoh sejenisnya ya. Itu maaf double. Yang keempat, guru membimbing peserta didik untuk menetapkan prioritas peserta didik. Yang kelima, guru membimbing peserta didik untuk menetapkan prioritas dari satu nilai di antara nilai-nilai atau keputusan yang lain. Yang terakhir, guru membimbing peserta didik untuk menunjukkan kekurangan-kekurangan dari nilai atau keputusannya. Tahapan yang kelima adalah memperbaiki dan mengkualifikasi posisi atau pendapatnya. Yang pertama ada guru membimbing peserta didik atau menyatakan posisinya dan alasan terhadap masalah. Yang kedua, guru membimbing peserta didik menguji sejumlah situasi atau kondisi yang mirip terhadap permasalahannya. Yang ketiga, guru membimbing peserta didik mengkualifikasi terhadap posisinya. Yang keenam, yang terakhir, tahapan adalah melakukan pengujian asumsi-asumsi terhadap posisi atau pendapatnya. Yaitu di sini ada kegiatannya, guru membimbing peserta didik untuk mengidentifikasi asumsinya, menentukan jika relevan sesuai dengan fakta. Yang terakhir, guru membimbing peserta didik untuk menentukan konsekuensi yang diperkirakan dan menguji validitas faktual. Nah, di sini Bank berpendapat bahwa pembelajaran dengan model inquiry sosial ini bisa dilakukan sejak pada peserta di jenjang sekolah dasar. Hanya saja penekanannya tidak kepada langkah-langkah inquiry, tetapi lebih kepada memperkenalkan fakta, konsep, serta generalisasi. Hal itu dikembangkan dengan strategi bertanya. Peserta didik dikondisikan untuk bertanya sehingga aspek kemampuannya berpikir kritis juga sudah mulai dikembangkan sejak pendidikan dasar. Jadi dengan pembelajaran inquiry sosial tersebut, siswa telah dilatih sejak dini. Demikian presentasi dari saya. Mohon teman-teman jika ada penguatan atau tambahan, saya persilahkan.
Silakan teman-teman mengenai pembelajaran berbasis kasus dan penemuan jurisprudensi. Bukas ini dereng rawuh. Dia mungkin teman-teman yang pengajar, yeah. Pertanyaan saya, ini presentasinya sumbernya dari mana? Kemarin saya dan Bu Kasni itu mencari di buku yang Aren kok tidak ada Pak Wangit, jadi kok di buku Aren jelas ada itu. Ini kok jadi baru saya buka. Loh, gimana? Baru saya buka itu Pak Wangit Bismarcknya dari Bapak. Enggak, dari dulu kan sumbernya juga sudah kita sampaikan. Dari awal tuh buku sudah ada, itu sudah disampaikan dari dulu. Sejak awal sumbernya kan sudah ada, sudah disampaikan. Jadi buku utuh sudah disampaikan. Jadi saya tidak tahu nih jadi presentasinya jadi pakai gunakan Joyce and Will segala macam. Kemarin Bu Kasni ini ada sebenarnya dari Joyce and Will gitu Mbak, kan bilang gitu. Terus saya iya makanya saya lihat loh ini bukan bukunya Aren Gleiser. Bukunya Aren Gleiser kayak begini ini mestinya. Dan case-based teaching-nya nggak ada itu. Jadi jangan dikira saya nggak baca loh. Saya udah hafal bukunya itu. Jadi saya ngerti, tahu persis isinya. Ya Anda presentasikan masing-masing tuh kayak apa itu saya tahu. Oke, jadi kalau bukunya Aren Gleiser, judulnya Case-Based Teaching, itu diawali dengan seperti tadi itu, coba sebentar ya, biar nyambung dulu sebelum ke konsepnya. Jadi biasanya diawali dengan cerita seperti ini. Jadi ini Mr. Budget sedang mengajarkan tentang studi Amerika ya. Kemudian ini ya dari dari konversasinya itu, dari percakapannya itu. Di Budget mengatakan, so what do you think about the case we have been studying? Ya, apa yang Anda pikirkan, apa yang sudah kita pelajari tadi? Should a government agency be permitted to listen in on individual cell phone conversation? Jadi haruskah pemerintah itu diizinkan, diperbolehkan untuk mendengarkan teleponnya atau percakapan setiap individu dari setiap warga negara itu? Ya. Particularly khususnya di dalam situation like this, when one of the individual being monitored is a suspected terrorist. Nah, mungkin di sini ini ya. Jadi bolehkah pemerintah itu menyadap teleponnya warga negara dengan alasan karena dicurigai sebagai teroris? Nah, contohnya kayak begitu itu. Nah, kemudian ini diskusinya. Kalau menurut Anda kayak apa? Ini contohnya kayak begitu itu. Jadi ini adalah terkait dengan
Untuk apa? Ini menjelaskan case based, jadi diberikan kasusnya kayak begini ini. Ya. Ada yang mengatakan itu ada welfare and security override all other concern. Jadi ini mengutamakan keamanan kayak gitu ya. Whose welfare are talking about, Louis? Terus ini ada lagi does anyone have another position to express? Oh ini Louis ya. Well, welfare of our community, of course, agency action are consistent with long tradition, guarantee of constitution. Ya. Kemudian should protect citizen. Jadi alasannya itu dilindungi oleh undang-undang lah kayak begitu ya. Beda dengan Caleb ya. Caleb mengatakan yes, also Louis has made a good point. Ya, pandangannya Louis itu bagus. I don't agree with her. Tapi saya tidak setuju ya. The overriding value is not welfare and security. It is personal freedom and individual privacy. Jadi alasannya kalau ini adalah masalah kebebasan dan privasi individu. Jadi dua hal ini berbeda. Bagaimana kalau ada dua kepentingan yang berbeda kayak begitu itu. Ini contohnya kayak begitu itu. Kalau di tempat kita mudahnya misalnya kalau ada pelebaran jalan, rumahmu kena pelebaran, gimana pendapatmu, boleh tidak? Contohnya kayak begitu itu. Sehingga ini adalah case based teaching. Jadi didasari pada kasus itu yang nyata, yang kemudian dirasakan. Kalau menurut pendapatmu kayak apa, kayak begitu. Kalau orang lain kayak apa lagi ya. Kalau rumahmu sendiri boleh enggak? Jangan-jangan boleh itu kalau rumah orang lain, tapi kalau rumah saya enggak boleh, nah, misalnya kayak begitu. Ya macam-macam pendapatnya kayak begitu. Atau seperti zaman dulu, demi nilai pokoknya boleh ya, gitu. Sebab kalau jawab enggak boleh nilainya jelek, jadinya kayak begitu. Berarti nilainya belum terinternalisasi ya, kayak begitu. Seperti yang PPKN dulu kan modelnya kayak begitu. Jadi harus normatif ya, bisa ditebak akhirnya. Tapi nilainya sendiri tidak terinternalisasi, contohnya. Jadi ke dalam kayak begitu, sehingga di bagian ini we first consider alasan ya, kenapa kita harus based teaching and jurisprudential, nah, kayak gitu. Itu intinya di pengantar ini. Nah, kemudian ini memberikan perspektifnya dulu, nah, kayak begitu. Oke, jadi kalau di tadi, nah ini rasionalnya. Di dunia kita sekarang, dunia rasional kontemporer kita sekarang ini menghadapi masalah yang rumit dan dilematis, nah, gitu ya. Terutama terkait moral etika. Nah ini, ya tadi itu terkait dengan moral dan etika. Ini sudah kelihatan belum ya? Maaf saya ganti tadi. Sudah Pak, sudah. Hanya ini kita dihadapkan dengan pemanasan global dan kekurangan bahan bakar. Namun kita bergantung pada bahan bakar fosil ya, kayak gitu ya. Jadi kita masih kayak begitu. Walaupun sekarang sudah mulai ditemukan tren yang baru, sudah ada yang listrik kayak begitu itu. Nah, dari perspektif ini yang namanya mengajar itu ya, sejak dari awal diingatkan ya, guru itu membutuhkan dibutuhkan guru untuk bisa memberikan pengalaman belajar yang memungkinkan mereka untuk berpikir, bertanya, memecahkan masalah, merestrukturi sendiri ya, pengalaman mereka itu sendiri ya, kayak begitu. Itu yang dibutuhkan seperti itu. Jadi guru itu ketika dihadapkan nanti siswa itu pada permasalahan-permasalahan yang nyata seperti itu, maka apa yang harus dilakukan oleh guru? Nah, ya perspektif yang diambil ini mendasarkan pada teorinya Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi dan keterampilan wacana sosial kayak gitu ya, dari segala aspek. Jadi dibiasakan untuk berkomunikasi kayak itu tadi. Kalau sedang menghadapi masalah, jadi sejak kecil di sekolah itu dibiasakan untuk berkomunikasi, bernegosiasi, tapi berdasarkan masalah yang ada.
Oke. Case-based teaching itu dari mana? Case-based teaching itu pertama kali digunakan di Harvard Law School, ya, di Harvard di tahun 1870, yang itu khusus untuk mendidik calon pengacara, nah, kayak begitu. Jadi kalau pengacara sih memang tugasnya menyelesaikan masalah, maka tugasnya di situ dihadapkan dengan tugas-tugas untuk penyelesaian masalah. Nah, kita mestinya juga seperti itu. Ada bagian-bagian dari kehidupan itu yang membutuhkan nanti untuk penyelesaian masalah. Percobaan awal ini diikuti tahun 1990 di Johns Hopkins, ya. Nah, kemudian diikuti di sekolah kedokteran Johns Hopkins Medical School, yang menggunakan metode kasus ini sebagai pendekatan baru dalam pendidikan kedokteran. Jadi mulainya di sana itu. Pada awal abad ke-20, Harvard Business School, kalau tadi Harvard Law School, jadi Harvard Business School, menggunakan berbagai pendekatan berbasis kasus untuk tujuan mengembangkan keterampilan analitis, pengambilan keputusan bagi siswa untuk mempersiapkan karir dan bisnis. Jadi kalau calon-calon pebisnis, kalau di Amerika itu pakainya Harvard Business School ini, ya. Jadi banyak yang menggunakan seperti itu. Dan sampai sekarang Harvard Business School sangat terkenal dengan case-based teaching itu. Sehingga banyak juga yang menulis tahunya yang awal itu adalah Harvard Business School ini, bukan Harvard Law, ya. Terus, nah, ini adalah apa yang diharapkan dengan metode ini tujuannya. Harapannya yang pertama, develop skill of defining and analyzing complex real life situation. Jadi mengembangkan keterampilan untuk bisa kemampuan itu menunjukkan, ya, menganalisis hal-hal yang kompleks dan situasi-situasi kehidupan yang rumit. Nah, kayak begitu itu. Yang kedua, mengembangkan kemampuan untuk memahami etika dan dilema moral, ya, kayak gitu. Jadi kalau bicara dilema moral nanti panjang, ya. Tapi ini, ya, kita yang jelas bahwa di dalam kehidupan nanti kita akan banyak menghadapi yang sifatnya dilema etika ataupun dilema moral itu. Terus yang ketiga, nah ini tadi, ya, membiasakan tadi, develop abilities to carry on dialog, mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan dialog. Setelah dialog apa? Resolve conflict when view differ, dan menyelesaikan konflik itu ketika perspektifnya berbeda, pandangannya berbeda, lah, kayak gitu. Jadi kalau beda pendapat, bagaimana menyelesaikan melalui cara-cara dialog, nah kayak begitu. Ini case-based teaching itu. Yang terakhir, tujuannya adalah develop position for respecting the view others. Jadi mengembangkan disposisi atau kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk for respecting the view of other, untuk bisa menghargai pandangan orang lain. Nah, itu. Jadi yang di awal tadi saya sampaikan di situ, nampaknya paling tidak kalau untuk tingkat sekolah dasar ini dibiasakan yang ketiga dan keempat ini. Apa? Membiasakan untuk berdialog, untuk menyelesaikan masalah. Nah, sehingga tidak suka menggunakan cara-cara yang tidak disepakati masyarakat secara sosial, itu, ya, didialogkan. Yang kemudian yang keempat ini mengembangkan kemampuan-kemampuan untuk melihat perspektif orang lain. Jadi memiliki persamaan, ya, bagaimana menyamakan pendapat. Kalau melihat ada yang berbeda, nah,
harus bisa melihat dua-duanya. Contohnya nanti dicontohkan dengan mudah. Misalnya kamu lihat uang, ya gitu. Uang entah itu pecahan yang pakai kertas ataupun ya uang logam. Kanan kiri berbeda. Kalau Anda hanya melihat yang kanan saja atau yang kiri saja, tidak akan pernah ketemu. Tapi bagaimana kamu juga bisa melihat dari sisi yang lain, sehingga kamu akan melihat fakta itu seperti itu. Contohnya kayak tadi, kalau ada pergusuran, kena pelebaran jalan, bagi yang lain tidak apa-apa, itu untuk kepentingan umum kayak gitu, itu satu sisi. Tapi kalau yang dari perspektifnya yang punya rumah, yang kemudian rumahnya hilang, nah itu juga harus tahu kayak begitu itu. Sehingga ini dua sisi itu harus diperlihatkan sehingga dia memahami itu bisa secara utuh, sehingga nanti pengambilan keputusan itu bisa dilakukan dengan cara win-win solution lah kayak gitu. Itu perlu dibekalkan yang kayak begitu itu. Jadi tidak hanya sekedar misalnya saja 1 tambah 1 2, 5 kali 5 25, bukannya kemampuan itu saja, tapi kemampuan melihat masalah sosial secara utuh kayak begini ini menjadi sangat penting. Ini contohnya ya, possibilities for problem focused based teaching. Ya, ini contoh-contoh untuk di sekolah dasar ya. Mana ini? Upper elementary level, middle level, secondary level. Jadi ada beberapa contoh. Jadi di semua bidang belajarnya ya. Social study, IPS misalnya, case about the school board policy that require public school student to wear uniform. Nah ini misalnya kalau di sana ini contohnya mudah. Kalau penggunaan seragam saja, nah, kalau di sana itu bisa menjadi pendapat. Setuju tidak itu semuanya diseragamkan gitu. Atau yang lain ya gitu ya. Ini untuk sosial. Untuk misalnya ini science. Case about scientific responsibility based on the movie ya. Jadi kasus tentang tanggung jawab tanggung jawab sains berdasarkan dari film Jurassic Park. Jurassic Park itu kan membangkitkan lagi ceritanya makhluk-makhluk kayak gitu. Zaman dulu kemudian di sini hidup kembali zaman sekarang. Tapi karena di situ kurang hati-hati menimbulkan kerusakan. Contohnya kayak begitu, itu dilema moral ya. Masalah literatur humanities ya, history ya, geografi dan macam-macam kayak begini. Jadi semua di aspek-aspek itu ada hal-hal yang perlu dipertanggungjawabkan sampai dengan tingkat atas ini. Oke, lanjut. Tahapannya gimana case based ini? Pertama, memberikan siswa kasus dan minta kepada mereka untuk mempelajari. Jadi pahami kasusnya dulu. Yang kedua, help student identify the issue and fact in the case. Membantu siswa untuk mengidentifikasi dan isu-isu serta faktanya dari kasus itu. Yang ketiga, have student consider the value of the case and or actor in the case. Berikan siswa itu pertimbangan-pertimbangan nilai dari kasus itu atau dari orang-orang yang di situ. Seperti tadi itu, kalau kena gusur bagi orang umum misalnya, ya itu perlu karena untuk jalan misalnya, untuk sungai, pelebaran sungai, ya gitu. Pelebaran yang lain-lain mungkin macam-macam lah kasusnya. Itu secara umum lah. Tapi nilai-nilai dari aktor in the case, nah itu makanya perlu dibawa ke situ juga kayak tadi itu. Kemudian yang keempat, have student engage in analyze and argumentation about the case and design action that can be taken. Jadi bahwa siswa itu untuk terlibat menganalisis dan memberikan argumentasi alasan-alasan tentang kasus dan rancangan-rancangan kegiatan aksi yang dapat dilakukan, kayak begitu. Sehingga nyata di situ itu untuk menyelesaikan masalahnya apa.
sehingga tidak menimbulkan kerugian di satu pihak. Maka tadi di awal saya sampaikan harus penyelesaian di sini ya, design action-nya itu win-win solution lah kayak gitu, sehingga tidak ada yang merasa terzolimi ya kayak begitu, diupayakan kayak begitu. Yang terakhir, conclude the dialogue, discuss positive and negative consequence and particular action, and debrief the process. Kelima, terakhir ini menyimpulkan dialog. Dari dialog tadi membicarakan apa, aspek positif dari yang didialogkan tadi, keuntungannya apa, kekurangannya apa, konsekuensinya seperti apa, dari particular action, dari tindakan khusus yang diambil tadi, yang dipilih. Nah, sehingga di situ dipersiapkan, dipertimbangkan, dipahamkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian debrief the process, review, komentar singkat dari proses itu, dilihat kembali, mungkin masih ada yang kurang, mungkin ada yang menambahkan dan sebagainya, itulah debrief. Oke, lanjut sekarang ya. Selanjutnya adalah jurisprudential inquiry. Jadi tadi judulnya itu adalah penemuan, tapi basisnya adalah kasus, case base ya. Tapi ini juga jurisprudensial. Jurisprudensial itu apa? Ada yang paham? Apa jurisprudensial? Aturan hukum, Pak. Aturan hukum yang bagaimana? Yang formal. Yang formal. Ada lagi, ayo, kurang pas itu. Keputusan. Benar, itu terkait dengan hukum. Munculnya di Ya, sana apa, hukum tadi. Hukum positif itu, Pak. Ya, iya, gimana itu anunya? Jurisprudensi itu. Contoh jurisprudensi apa? Apa contohnya? Ini ada Abduh lah. Halo, Abduh? Nggih, ya Pak. Nggih, misalkan di sidang dulu di pengadilan, Pak. Purwokerto itu pernah ada itu. Oh, nggih. Yang Apa? Di Purwokerto, Pak. Saya sudah lama nggak di Purwokerto. Kamu dulu Mas sana. Kalau contoh secara umum berdasarkan definisi itu, misalkan ketika ada sidang penetapan hak asuh anak misalkan gitu, Pak. Gimana? Jadi asuh anak gimana? Itu ditetapkan oleh hakim begitu. Ya. Jadi semacam jurisprudensi, semacam untuk menghadapi perkara begitu, Pak. Untuk bukan undang-undang tapi keputusan hakim terdahulu. Nah, itu di situ itu. Kuncinya di situ itu. Jadi harus yang dahulu itu. Jadi itu sebenarnya tidak ada dasar hukumnya ya kasus itu, tetapi keputusan itu dilakukan berdasarkan keputusan yang dahulu. Makanya jurispruden itu namanya kayak begitu itu. Nah, itu kenapa tadi saya bilang di Purwokerto itu dulu pernah. Jadi ya, dulu kan kalau tidak keliru ya udah agak lama itu. Jadi ada yang tersangka apa itu kasus korupsi atau apa ya dulu ya, atau tapi itu DPR atau gimana kayak gitu dulu. Nah, tapi minta karena itu kemudian dia menggunakan itu, kemudian harus digagalkan di awal lah kayak begitu loh. Dan itu enggak ada aturannya kayak begitu. Maka kalau itu diperbolehkan nanti semua koruptor itu lepas semuanya nanti. Zamannya kemarin tuh anggota-anggota DPR kena itu lah, kayak begitu. Enggak boleh kayak begitu. Jurisprudensi yang enggak pas. Jadi jurisprudensi itu menetapkan penyelesaian masalah atau keputusan itu tadi, tapi berdasarkan keputusan yang dulu lah, kayak begitu. Itulah jurisprudensi ya. Memang itu terkait dengan hukum kayak begitu.
Jurisprudential inquiry is a particular class, ya. Jadi khusus jenis bentuk yang khusus dari case base, ya. Ada bentuknya macam-macam. Tapi kalau ini penyelesaiannya itu maksudnya adalah khas kayak begitu itu. Model ini berfokus jenis masalah spesifik, yaitu isu-isu kontroversi yang terkait kebijakan publik. Jadi kaitannya ini biasanya kayak begitu itu. Karena belum ada aturan, sehingga diperlukan rujukan. Misalnya kayak begitu. Misalnya kayak tadi penetapan hak asuh anak kayak itu. Kalau di aturannya ada enggak di undang-undang? Nah, kalau ada selesai kayak begitu. Tapi kalau belum ada, nah dulu pernah ada enggak kasus kayak begitu menyelesaikannya? Kalau ada, kemudian mengikuti itu kayak begitu. Model ini paling sering digunakan dalam kelas sejarah atau pelajaran sosial, meskipun cocok untuk digunakan dalam pelajaran yang lain. Mana isu-isu kebijakan publik ditangani seperti kelas lain yang mempelajari kebijakan lingkungan publik, ya kayak gitu. Jadi ini contoh misalnya di bidang bioteknologi. Bioteknologi itu kan di sana seperti tadi itu kasusnya Jurassic Park itu tadi. Kalau itu hanya hewan, nah sekarang kalau manusia bagaimana? Nah, itu contohnya kayak gitu itu ya. Kalau menurut Anda kayak apa itu? Nah, bisa enggak seperti itu? Nah, itu contohnya gitu. Jadi kasus-kasus kontroversi kayak gitu. Seperti halnya metode kasus atau case method penyelidikan jurisprudensi mengajarkan siswa bagaimana bagaimana mengklarifikasi masalah, mengembangkan posisi, menyelesaikan pertanyaan kebijakan yang kompleks dan kontroversi. Jadi ada tiga hal ini. Mengklarifikasi masalah, mengembangkan disposisi, kemudian menyelesaikan pertanyaan publik yang kompleks dan kontroversi. Ya itulah inquiry. Maka dasarnya pertimbangan dari hal-hal yang pernah dilakukan juga. Dan pertimbangan hukum formal saja. Kalau hukum formal ada, selesai barangkali. Tapi kalau hukum formal belum ada, terus apa yang dilakukan dengan hukum formal itu? Oke, kalau jurisprudensi untuk apa di sini? Instructional outcome ya. Develop skill for defining, realizing, making choice on important public policy issues. Ya, sama seperti tadi, mengembangkan keterampilan untuk menunjukkan, menganalisis, membuat keputusan, kebijakan-kebijakan publik yang penting. Ya. Yang kedua, develop ability to recognize ethical and moral dilemmas inherent in many policy. Ya. Jadi inherent melekat ya, yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik itu juga sama. 3, develop abilities to carry on dialogue and resolve conflict when view on public policy issue differs. Sama juga ini seperti case base tadi, ini mengembangkan kebiasaan, kemampuan untuk berdialog, menyelesaikan konflik ketika public policy issues differ. Jadi ketika berbeda kebijakan-kebijakan publik itu dibuat. Ini yang sedikit berbeda ini, yang keempat ini, develop understanding of legal ethical framework. Nah, jadi ini kerangkanya, kerangka hukum dan etikanya ya, yang mendasari dari kebijakan publik itu. Ya, dasarnya apa? Dasarnya ya yang dulu lah kayak begitu. Ya. Makanya sering kalau ada sesuatu yang melanggar dari kebijakan itu sering dikatakan lain nanti jadi presiden lah kayak begitu. Presiden artinya itu nanti bisa dipakai sebagai dasar bagi yang lain lah kayak begitu ya. Makanya hati-hati di situ memutuskan terkait dengan ini. Di samping itu, develop ability, have empathy and respect to view of others. Mengembangkan kemampuan untuk memiliki empati dan rasa hormat pada orang lain lah kayak gitu. Terakhir, develop disposition for studying and taking action in public policy.
Jadi ini kelihatannya seperti tadi ya, instructional outcome ini terkait dengan lebih banyak pada kebijakan-kebijakan masyarakat ya, seperti itu ya. Oke, silakan nanti bisa dilihat lagi lebih rinci di bukunya. Ini contoh-contoh contemporary public policy issues and question that contain conflicting values ya. Jadi ada apa namanya nilai-nilai yang bertentangan atau yang berseberangan kayak gitu terkait dengan kebijakan-kebijakan isu-isu kebijakan kayak gitu. Ini contohnya ini pertama, should police shoot down a demonstration to protect demonstrator from harm. Haruskah polisi itu boleh apa namanya sudah menembak ya, seorang demonstran itu untuk melindungi dari apa namanya dari menyakiti orang lain ya. Nah, ini konflik yang berkembangnya apa? Yang pertama freedom of speech, kebebasan bicara, tapi juga public safety, keamanan di publik ya, gitu, keamanan umum. Ini macam-macam contohnya kayak begitu. Ini contoh lagi kalau di tempat kita ini hampir nggak pernah disinggung ya. Ini yang 1, 2, 3, 4. Nah ini, should a school district prevent student from holding prayer meeting in public on school building. Kalau di tempat kita nggak masalah, tapi kalau di sana itu bisa dicontoh. Sebentar tak tunjukkan yang mana. Nah ini, jadi apakah sekolah itu boleh atau harus prevent student from holding prayer? Jadi haruskah mencegah untuk berdoa di sekolahnya? Nah kayak begitu. Kalau di sini kan nggak masalah, tapi kalau di sana jadi masalah kayak begitu. Kenapa itu? Karena di sana itu ini separation of church and state versus freedom speech and assembly, nah, kayak gitu. Jadi ini kasusnya kayak begitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin bisa menjadi satu pertimbangan atau menjadi satu apa namanya wawasan begitu ya. Di tempat kita mungkin nggak terlalu masalah kayak gitu. Tapi ini contoh di sana kayak gitu yang dimaksud dengan publik itu tadi. Lagi ini bawahnya tadi. Should government pass law that require people to wear seat belt or helmet? Haruskah pemerintah itu pass law, mengundangkan ya persyaratan untuk menggunakan sabuk seatbelt. Jadi kalau naik mobil itu kan ada sabuk apa namanya seatbelt gitu ya. Ataukah menggunakan helm kayak begitu. Kalau di tempat kita bagaimana? Makanya itu kalau mungkin anak-anak sulit tidak mau pakai helm itu bisa menjadi bahan untuk apa namanya diskusi di kelas sebenarnya itu. Ini terkait dengan public good versus private right. Jadi terkait dengan mungkin hak-hak pribadi juga betul, tapi juga ada di situ keamanan. Nah, isu-isu keamanan perlu didiskusikan ya semacam itu. Jadi tidak langsung saja karena itu mungkin di jalan kemudian berhadapan dengan polisi yang kalau kemudian di YouTube itu kita lihat hasilnya jadi lucu-lucu anak-anak itu ketika ditangkap kayak begitu alasannya ya. Itu kenapa? Karena tidak ada pengetahuan tentang ini kan mereka itu sekolah nggak membekali itu contohnya.
dan yang lain-lain kayak begitu ya. Jadi ini contoh-contohnya kayak begitu. Jadi kalau ini masuk di jurisprudensi misalnya, kalau tidak pakai helm kecelakaan meninggal, terus bagaimana itu pendapatmu? Itulah jurisprudensi. Benar enggak kemudian diwajibkan pakai itu? Kayak gitu. Jadi nilai-nilai itu terinternalisasi dari hal-hal yang sudah berjalan kayak itu tadi. Oke, prosesnya kayak apa? Sama kayak tadi, saya kira tidak terlalu banyak berbeda. Tahapannya, orientasikan siswa pada kasusnya. Jadi bawa siswa pada kasus yang perlu dipahami, misalnya tadi pakai helm, pakai sabuk pengaman, nah kayak gitu ya. Identify the issues and fact of the case. Kemudian diidentifikasi, kenali isu-isunya, faktanya dari kasus. Nah tadi ini, yang ketiga ini kalau jurisprudensi itu harus tegas. Have student take position. Jadi siswa supaya kemudian didudukkan pada posisi itu. Bagaimana kalau menurut kamu yang mengalami ya kayak begitu yang, sehingga di situ siswa itu benar-benar dirasakan kayak begitu, sehingga itu mereka bisa seolah-olah mengalami benar-benar kayak begitu. Kemudian kalau sudah kayak begitu, apapun yang dia sampaikan, ini explore various position and argument. Kalau setuju, kenapa kayak begitu? Kalau tidak, kenapa? Alasannya kayak apa? Kamu punya potensi, sehingga betul-betul itu namanya explore itu ya digali betul, dilibatkan secara penuh, kemudian dia bisa menghayati betul. Ya. Itu kata kuncinya di situ sebenarnya kalau masalah nilai-nilai itu, sehingga dia punya penghayatan terhadap kasus itu. Ya. Kemudian yang terakhir, refine and quality all position. Jadi refine itu kan disaring, dites, dipastikan gitu. Dan kualifikasi semua posisi itu. Tes faktual the assumption and the brief ya. Kemudian dites betul asumsi-asumsi terhadap fakta itu, kemudian diringkaskan, disimpulkan. Nah, gitu. Jadi ini untuk jurisprudensi. Kemudian ini yang terakhir katanya ada rubrik for assessing oral presentation. Jadi kalau kayak begitu terus menilainya bagaimana? Lah ini sampai dengan cara menilainya. Ini ada konten isinya ya. Koherensi, kreativitasnya, speaking skill, keterampilan untuk berbicaranya. Yang di atas ini adalah terkait dengan exceptionalnya, kekhususannya, admirable-nya, acceptable, bisa diterima tidaknya, amatur. Jadi ini paling paling rendah kelihatannya itu yang amatir itu ya. Jadi misalnya isinya, kontennya di sini kalau yang amatir itu thesis not clear, information include does not support argument in any way. Gitu. Kalau acceptable itu masih bisa diterima, there is a great deal of information that is not clearly connected to the argument ya, bisa diterima walaupun tidak nyambung kayak begitu ya. Admirable, sufficient information that related to argument, many good point ya. Jadi sudah ada hal-hal yang di situ mendukung secara bagus deskripsinya, informasinya cukup terkait dengan argumen-argumen itu ya. Kalau exceptional, jadi ini ya luar biasa kayak begitu, jadi tidak sekedar cukup dikagumi ya begitu, unabundant ya, banyak sekali material clearly related to argument, jadi dia bisa membuktikan banyak hal ya, terkait dengan argumennya itu. Point A clearly made, jadi penjelasannya itu secara jelas poin-poinnya, and all evidence support
argumen dan bukti-bukti yang ditunjukkan itu mendukung semuanya. Nah ini misalnya dari sisi isi ya, dari sisi koherensi, dari sisi kreativitas dan seterusnya kayak begitu ya. Oke, silahkan nanti dilihat lagi. Ringkasan. Case-based teaching and jurisprudential inquiry are model that have been designed to help students to think about social ethical citizenship. Jadi arahnya ini, metode ini lebih diarahkan untuk bisa membawa siswa untuk memikirkan masalah sosial, etika, dan masalah kewarganegaraan ya. Isu-isu kewarganegaraan, etika, sosial yang terkait dengan kebijakan masyarakat ya kayak begitulah. Yang kedua, dua model ini sudah mulai umum ya. Dan dua-duanya both require student analyze complex real situation. Jadi yang perlu dicatat kalau nanti namanya case-based teaching ini adalah gunakan kasusnya juga kasus real. Nah kayak begitu. Yang ada di sekitar siswa itu, kalau siswa SD ya disesuaikan dengan siswa SD, SMP maksudnya kayak begitu. Untuk apa? Ini kemampuan mereka menganalisis hal itu, karena itu hal situasi yang ada di sekitar mereka. Di sini dikatakan jurisprudensi itu lebih unlike case method, however, jurisprudence inquiry case are based on public policy. Jadi lebih pada kebijakan-kebijakan publik itulah. Kalau jurisprudensi, particular policy issue that contain value conflict stemming from basic principle of American legal ethical framework. Tapi prinsipnya sama, baik maupun antara yang case-based maupun yang jurisprudensi, itu hal-hal yang terkait dengan etika biasanya akan banyak bisa menjadi bahan untuk diskusi ya kayak gitu ya, legal etikalnya. An important aspect of case-based and jurisprudential inquiry is selection of the case to study. An effective case is honest account of real or realistic event. Nah ini tadi yang pertama saya sampaikan di sini sudah disampaikan kembali. Sebuah kasus yang efektif itu jika an honest account of real or realistic event. Nah, yang diharapkan kayak begitu. It must be engaging to student. Ya, dan itu yang harus dilibatkan pada siswa. Jadi kasus-kasus semacam itu. The best case those content, jadi isinya yang paling bagus itu, kasus yang paling bagus itu konten human dilemmas. Jadi dilema-dilema tentang kemanusiaan. Yang di situ with complex and ambitious decision point. Yang biasanya untuk memutuskannya itu kompleks dan biasanya penuh dengan keinginan-keinginan yang besar. Nah, kayak begitu. Baik, saudara sekalian, itu secara garis besar kelihatannya terkait dengan pembelajaran berbasis masalah maupun berbasis jurisprudensi kayak begitu itu. Itu tadi yang dapat saya sampaikan ya untuk mengatasi karena di sini tadi materinya jadi berbeda. Mungkin ada yang ingin didiskusikan. Oke, terima kasih Pak Wangit. Mari teman-teman jika ada pertanyaan terkait yang disampaikan oleh Pak Wangit.
Punten Bapak. Gimana Pak Ali? Izin bertanya, Ya. apakah case based teaching ini boleh kami samakan dengan kita persepsikan sama problem based learning atau memiliki persepsi yang berbeda di antara kedua itu, Bapak? Karena bayangan saya melihat sintaks dan lain sebagainya kok seperti problem based learning gitu. Walaupun memang problem itu bagian dari sebuah case kayak gitu. Maturun. Oke, terima kasih ya. Bentar. Pak Ali, halo. Iya Bapak. Ya, nanti ini ya, bukan saya menghindar ya, biar nanti Anda diskusinya bisa menjadi lebih jelas dan lebih terlibat di hayati ya. Coba nanti, ini kita akan sampai di, ini bab 12 ini dah sekarang, kita. Ini dah. Halo Pak Ali. Iya Pak. Nah, nanti yang Anda tanyakan, itu ada di sini 14. Oh, iya Pak. Nah, nanti akan ketemu di situ ya. Jadi kalau saya sampaikan di sini namanya ini prematur dah kayak begitu ya. Belum sampai waktunya karena nanti di situ akan ada secara jelas ya di sini. What is problem based learning yang Anda tanyakan di situ. Iya. Ya dah. Nah, nanti bagiannya siapa silakan nanti ini tadi kalau hari ini kita itu bicara tentang ini. Itu ya. Di situ ada. Jadi tidak usah khawatir nanti insya Allah terjawab itu Pak Ali ya. Iya, siap Bapak. Jawabannya bukan dari saya sekarang loh ya. Itu aja. Komentar saya gitu ya. Oke, matur nuwun Pak. Saya khawatirnya saya salah paham selama ini terkait problem based learning. Enggak apa-apa, justru itu nanti harus kita klarifikasi selama ini dan banyak yang kayak begitu itu. Case base ya jadi ini, yang ini ya jadi itu, ya kayak begitu. Silahkan nanti dilihat harusnya seperti apa. Oke, matur nuwun Pak, siap. Oke. Izin bertanya Pak Wangit. Kenapa Bu Kasni? Ini presenternya malah bertanya ini. saya kan baru masuk Pak karena dari tadi cari ruangan susah. Saya ingin bertanya Pak, berarti kalau isu-isu tentang pemerintahan, misalnya adanya gap antar suku itu bisa enggak dijadikan sebagai sumber dari jurisprudensial ini Pak? Sangat isu-isu bagus. Tentang kebijakan pemerintah ya, misalnya. Boleh. Hanya saja kalau itu tadi, kalau jurisprudensi itu harus ada yang mendahului. Jadi keputusannya seperti apa caranya kayak begitu. Jadi misalnya ya kalau di irian jurisprudensi yang dipakai, kalau di sana misalnya antara masyarakat antar suku kayak begitu, penyelesaiannya kayak apa? Mulai dari kepala suku didamaikan dulu, kemudian setelah itu adalah diakhiri dengan yang namanya bakar batu lah. Kayak bakar batu itu apa? Semuanya membawa daging macam-macam, di situ batu dibakar, kemudian semua daging di situ dibakar bareng, terus dimakan bareng. Masalah selesai semua. Nah itu contohnya kayak begitu. Itu sudah jadi jurisprudensi di sana. Itu contohnya begitu. Kalau Anda tanyakan misalnya terkait dengan antar suku tadi kayak begitu itu. Jadi kalau di sana bisa dengan cara itu. Nah, tapi kalau di sekitar sini yang belum ada lah itu harus dicari caranya seperti apa. Nah, kesepakatannya kayak apa. Tapi paling tidak itu harus dibegalkan pada anak-anak kita. Karena mungkin kasus itu pernah terjadi ya kayak gitu ya. Kemudian sudah selesai. Ketika ganti generasi ya itu sudah tidak diingat lagi cara penyelesaian kasus itu kayak begitu. Sehingga kasus itu muncul lagi, mereka tidak punya referensi lagi harus bagaimana nih menyelesaikannya.
Nah, contohnya kayak begitu itu. Itu pentingnya jurisprudensi seperti itu. Paham maksud saya? Iya, Bapak. Berarti jalan satu-satunya berarti guru harus mendokumenkan setiap peristiwa sosial, gap antar suku begitu punya dokumennya nih Bapak. Sebagai sumber referensi untuk penyelesaian jurisprudensial ini berarti. Makanya tergantung kompetensinya kan Bu. Kalau kompetensinya mengembangkan karakter, yang namanya karakter itu macam-macam ya. Jadi kalau misalnya mohon maaf kalau departemen hanya membatasi 18 itu kurang. Nah, kayak gitu loh. Jadi ada banyak di situ yang bisa dikembangkan itu ya. Di sana kan contoh saja karakter adil saja ada enggak, coba Anda lihat. Ada enggak adil di sana 18 itu? Enggak ada, adil saja enggak ada, itu contohnya kayak begitu. Jadi jangan Anda kemudian kalau itu sudah muncul pikiran kritisnya enggak muncul juga kayak gitu loh ya. Tetap harus ada itu berpikir kayak begitu. Halo? Iya, Pak. Ya, coba bisa dicek silahkan tuh 18 karakter yang ada di departemen tuh adil saja itu nggak ada loh itu, bisa dicek itu ya. Sebentar, saya ingin tunjukkan sesuatu. Oke, Ibu Bapak masih tidak? Ini yang saya cari malah nggak ketemu-ketemu. Jadi begini, silahkan di Bismat bagian awal itu kan dulu sudah kita sampaikan bukunya utuh tuh, linknya sudah ada di situ. Jadi nggak ada alasan kalau nggak ada sumbernya, itu sudah saya sampaikan secara dari awal ya, semuanya di situ. Nanti silahkan untuk selanjutnya, nggak ada lagi itu alasan-alasan kayak begitu, udah. Dan di setiap pertemuan, insya Allah per bagian itu sudah saya sampaikan di situ materinya untuk dibahas itu. Ya. Masih ada pertanyaan barangkali? Cukup? Baik, kalau cukup, silakan saya kembalikan lagi, Vera. Oke, Bapak Wangit dan teman-teman, saya dan Bu Kasni dalam tema ini saya dan Bu Kasni akan memperbaiki makalah kami, dan marilah kita akhiri perkuliahan kita pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.